Artinya bahwa Allah pada bulan Rajab ini lebih banyak lagi mencurahkan rahmatnya, mencurahkan ampunannya kepada hamba-hambanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, malam 1 Rajab ini, kita dapat berkumpul, dapat bertemu muka di tempat, di rumah ini, dan mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita ini mendatangkan berkah dan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan pula dapat menghapuskan dosa dan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan tempat rumah ini dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab yang mana kita malam ini berada di malam pertama merupakan salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita selaku hamba Allah pun wajib pula mengagungkan, memuliakan bulan Rajab ini. Di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan Allah itu. Itu salah satunya adalah bulan Rajab. Apa artinya, maksudnya Allah memuliakan bulan Rajab ini daripada bulan-bulan yang lain, daripada Ashhurul Hurum? Artinya bahwa Allah pada bulan Rajab ini lebih banyak lagi mencurahkan rahmatnya, mencurahkan ampunannya kepada hamba-hambanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, oleh karena demikian, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya bisa menjaga, memelihara dan memuliakan bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa bulan Rajab itu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama Ra, Rajab, artinya rahmat Allah. Rahmat Allah dilimpahkan pada bulan Rajab ini. Yang kedua Jim, Rajab. Jim artinya jud, kemurahan Allah. Amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan bulan biasa. Yang ketiga Ba, Rajab, birrullah, itu kebaikan dari Allah. Artinya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikan-kebaikan pada bulan ini kepada hamba-hambanya dibanding dengan bulan lainnya.
Nah, jadi kita patut bahkan mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi Allah umur, diberi Allah kesempatan, barangkali ini yang terakhir atau yang selanjutnya berada di bulan Rajab ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan peluang yang diberikan Allah pada bulan Rajab ini, dan Rajab ini agar lebih baik, lebih bermanfaat daripada Rajab-Rajab yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap waktu atau tempat yang dihormati Allah, maka kita pun wajib menghormatinya. Waktu seperti bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tempat yang dihormati Allah antara lain tanah haram, Makkah, Madinatul Munawwarah. Ini tempat yang dihormati oleh Allah. Nah, di tempat yang dihormati Allah itu, atau di waktu yang dihormati Allah itu, apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapat ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat maksiat di tanah haram lebih berat dosanya daripada berbuat maksiat di tanah halal. Kita berbuat maksiat di Indonesia ini lebih ringan dosanya daripada berbuat maksiat di tanah haram Makkah, Madinah itu. Nah, demikian pula halnya waktu masa. Bulan Rajab ini kita dilipat gandakan amal kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan pada bulan Rajab ini, itu pun diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mesti memuliakannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya bahwa apabila Allah cinta kepada seseorang, apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, maka orang ini dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan pada waktu dan tempat yang mulia. Ini tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah itu dimudahkan oleh Allah berbuat kebaikan di waktu, di tempat yang dimuliakan Allah. Malam Jumat itu malam yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dicintai oleh Allah, kita pada waktu-waktu itu dibuka hati, dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila Allah murka, apabila Allah benci kepada seseorang, maka Allah tutup hatinya untuk berbuat kebaikan pada waktu-waktu yang mulia, pada tempat-tempat yang mulia itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi apabila kita pada bulan Rajab, bulan mulia, bila mana kita pada malam Jumat, malam yang mulia, tidak ada pertambahan, tidak ada kegairahan beramal yang melebihi pada biasanya, berarti kita tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ya biasa aja, sama aja malam Kamis. Bulan Rajab sama aja lawan bulan Jumadil Akhir. Nah, ini kita kadang tergolong orang yang dicintai Allah. Nah, kalau kita dicintai Allah, kita pada malam Jumat itu kita ada gairah, ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Ada gairah untuk menambah ibadah kepada Allah. Apabila sampai bulan Ramadan, sampai bulan Rajab, kita ada gairah, ada semangat untuk memperbanyak ibadah. Ini tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bila sebaliknya kita tergolong orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita bisa nyaman aja mengukur diri kita nih. Apakah kita nih masuk golongan yang dicintai Allah atau tidak dicintainya? Nah, salah satu ukurannya di malam baik. Malam baik itu malam Jumat, malam hari raya Fitrah, malam hari raya Adha, itu malam-malam mulia. Bila malam itu kita akan ada gairah untuk beribadah kepada Allah. Bila malam itu kita akan ada semangat untuk menambah taat kepada Allah. Sama dengan malam-malam biasa. Nah, berarti kita ini sudah dalam keadaan bahaya. Kita dalam keadaan orang yang tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab masuk, kada ada gairah. Sama dengan bulan Jumadil Akhir. Kada ada gairah, kada ada semangat untuk menambah kebaikan, ketakwaan kepada Allah. Berarti kita tergolong orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini dapat menambah ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tergolong dalam orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada bulan Rajab dikenal masyhur bahwa pada bulan ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah menjadi agenda dunia, agenda nasional. Setiap malam ini 27 Rajab diperingati kejadian Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya jalan malam mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj artinya dari Baitul Maqdis naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj. Nah, banyak kisah, banyak keajaiban-keajaiban, banyak ilmu yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Isra Mi'raj itu. Namun dari sekian kejadian-kejadian yang terjadi kepada diri beliau dalam Isra Mi'raj itu, hanya satu intinya, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima satu perintah Allah, yaitu mendirikan salat 5 waktu. Nah, itu intinya. Isra Mi'raj itu intinya adalah bahwa Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk menerima perintah sembahyang 5 waktu. Lain dengan ibadah lain. Puasa lewat Jibril, Allah mewajibkan kepada Nabi kita dan umatnya. Zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril. Tapi untuk perkara sembahyang 5 waktu ini, Rasulullah SAW langsung diundang oleh Allah untuk menghadap menerima perintah sembahyang 5 waktu ini. Nah, itu intinya, itu yang paling besar di antara seluruh kejadian yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka sembahyang 5 waktu ini mempunyai kedudukan khusus dalam agama kita yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Sembahyang 5 waktu disebut Nabi apa? Imaduddin, tiang agama. Ibadah lain tuh ada tiang. Jadi ibarat rumah, bangunan itu memang yang utama tuh tiang. Yang biasa kita berselamatan mah apalagi orang mulah rumah itu menajak tiang. Karena orang ma'atap berselamatan, padahal ma'atap tuh bahaya bila gugur bisa bermatian. Tapi kada ada orang berselamatan mahatap, kada ada. Berselamatan melantai, kada ada. Tapi bila berselamatan pasti menajak tihang. Kenapa? Karena di tihang inilah semuaan rumah itu bergantung. Nah, sembahyang itu imaduddin, tihang agama.
Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama, man tarakaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri, meruntuhkan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Orang kada sembahyang tuh orang yang rubuh, rubuh agamanya, rubuh segala-galanya. Karena sembahyang laksana tihang dalam sebuah bangunan. Nah, ini keistimewaan sembahyang dari ibadah yang lainnya. Yang kedua, keistimewaan, kelebihan sembahyang ini adalah bahwa Allah tidak memperdulikan kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak sembahyang. Orang ini kada sembahyang, tapi penulungan kada dinilai apa-apa oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi puasanya kada dinilai oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi ketujuh berzakat, ketujuh bersedekah, kada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illa bi syai'in min hasanati. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyia-nyiakan sembahyang, Allah tidak memperdulikan dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya. Ini sia-sia artinya. Sia-sia. Karena tiang. Kalau kada ada tiang, kada ada dinding, kada ada atap. Nah, orang kada sembahyang, pemuasa, kada apa-apa puasanya, kada diperdulikan oleh Allah. Kada diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, rusaknya amal dengan rusaknya sembahyang. Bila orang ini sembahyangnya rusak, semuaan amal jadi rusak. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah fa in fasadat fasada sa'iru a'malih. Ujar Nabi, awal yang diperhitungkan dengannya seorang hamba di akhirat kelak adalah sembahyang. Jika sembahyangnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi waktu amal kita diperiksa di hadapan Allah, itu yang pertama diperiksa adalah sembahyang. Kayak apa sembahyangnya? Bila sembahyangnya rusak, tutup dah bukunya, ini orang rusak semua. Nah, sembahyangnya baik, hanya amal-amal lain diperiksa. Sembahyangnya bagus, hanya diperiksa puasanya kayak apa, zakatnya kayak apa, sedekahnya kayak apa. Tapi kalau puasanya rusak, tutup sudah. Ini orang kesemuan rusak. Nah, ini kehebatan ibadah yang namanya sembahyang itu. Yang keempat, tarkuha kufrun. Orang yang meninggalkan sembahyang itu secara sengaja itu menyandang gelar kafir. Orang itu kada sembahyang sengaja, maka dia sudah dianggap Allah kafir. Orang kada puasa kada kafir, kada berzakat kada kafir, kada naik haji kada kafir. Tapi kalau kada sembahyang, nah Nabi kita mengatakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, maka dia sungguh kafir terang-terangan. Nah, yang kelima, as-salah itu mir'atul ibadah. Sembahyang itu merupakan cermin ibadah.